Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para saudaraku yang dicintai Allah selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ruah. Amin. Bagi Abnaul Hairaat, terutama jamaah hail tentu sudah tidak asing dengan namanya. Adalah Kiai Haji Sofyan Alwi Lahilote, salah seorang murid Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Utara ini kembali hadir seperti tahun-tahun sebelumnya dalam peringatan Hail Sang Guru ke-49 tahun ini. Dirinya menyatakan akan selalu hadir dalam setiap hail selama hayat masih dikandung badan. Sofyan adalah murid terkecil Habib Idrus itu kembali mengisahkan kenangannya tentang guru tua yang tidak pernah lekang, yang menyimpan banyak hikmah dan pelajaran baginya. Dia mengharapkan dapat menjadi pelajaran pula bagi seluruh Abnaul Hairaat dimanapun berada. Berikut penuturan Ustadz Sofyan. 1. Tak ada dinding yang menutup pandangan guru tua. Kelebihan Habib Idrus itu dalam melihat sesuatu tidak hanya dengan mata kepala tapi dengan mata hati, seakan-akan tidak ada dinding terhadap hal yang tersembunyi. Habib bisa mengetahui semua. Kesan saya yang pertama menyangkut hal itu suatu ketika di saat saya berusia 16-17 tahun, di mana lazimnya di usia remaja seperti itu masa remaja adalah masa berpacaran. Saya pun berpacaran dengan seorang teman sekelas dan menaruh hati padanya. Kemudian di suatu hari saya berkata pada si pacar untuk tidak langsung pulang pada usai jam sekolah. Dan kemudian setelah jam pulang sekolah saya melihat pacar saya sedang menunggu saya seorang diri di dalam kelas yang berada di lantai 2 yang berjarak puluhan meter dari kediaman guru tua. Kemudian saya berbincang dengan pacar saya di dalam kelas itu. Obrolan kami semakin asyik dan saya pun berniat untuk lebih dekat lagi dengan si pacar dan bermaksud ingin memegang tangannya. Tetapi saat saya akan memegang tangannya tiba-tiba terdengar suara yang cukup keras. Ya walat ya Sofyan, mendengar dan mengenali suara itu adalah suara guru saya, maka saya pun seperti terbang bergegas menuruni tangga dan berlari menemuinya, dengan pikiran bahwa pasti ada sesuatu keperluan yang harus saya laksanakan. Setelah tiba di rumah Habib, saya kemudian membuka pintu dan melihat guru tua memandang saya dengan tajam dan kemudian berkata, "Maaf jidar ya waladi, tiada dinding bagi saya." Wahai anakku, mendengar ucapan itu saya sangat malu sekali. Rupanya beliau melihat apa yang dilakukan muridnya, meski terhalang dinding sekalipun. Salah kesyukuran bagi saya bahwa ternyata beliau selalu mengkontrol kami para pelayanannya. 2. Guru tua melihat apa yang ada dalam pikiran muridnya. Selain itu ada yang lebih hebat lagi, yaitu Habib Idrus bisa melihat hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Suatu ketika dalam sebuah perjalanan tibalah kami di daerah Bunta di mana desa itu memiliki sungai yang bersih dan asyik untuk mandi. Akhirnya pada sore hari kami rombongan mandi bersama di sungai tersebut. Menjelang sore mereka sudah kembali dan tinggal saya sendiri di sungai tersebut. Karena saya merasa masih enak untuk mandi, tiba-tiba di pikiran saya muncul seperti rasa kesal tentang apa makna mengikuti perjalanan seperti ini. Hanya capek saja, disuruh ngaji, kasidah. Saya berpikir lebih bagus saya di sekolah, tentu lebih banyak ilmu dan manfaat dan bisa pula bertemu dengan pacar. Tapi dengan perjalanan seperti ini hanya capek melulu yang didapat, karena hanya sebentar di Palu, sekitar 2 bulan kemudian berangkat lagi. Begitulah cara guru tua dahulu dalam rangka dakwahnya. Sehingga dalam pikiran saya, menganggap bahwa ini tidak ada manfaatnya. Cuma itu yang terpikir oleh saya ketika itu. Menjelang sore hari, kita punya kebiasaan yaitu masing-masing murid membaca kitab di hadapan guru. Jadi sore itu, karena saya terlambat datang, maka saya mendapatkan mereka semua sudah berada di dalam rumah. Saya kemudian masuk dan menjabat tangan guru tua. Beliau memberi tangannya tapi memalingkan wajahnya, tidak mau melihat wajah saya. Namun saya belum memperhatikan apa makna hal tersebut. Setelah saya duduk,
Mulailah kami bergilir membaca kitab dan ketika tiba giliran pada teman di samping saya selesai membaca, guru pun menghentikan bacaan dan menyuruh untuk berkasidah. Saya tidak diberi kesempatan untuk membaca, tetapi lagi-lagi saya belum curiga dengan itu. Saya berpikir mungkin karena waktu yang sudah memasuki maghrib maka guru menutupnya. Saya masih belum tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres telah terjadi. Malam pun tiba-tiba guru memanggil salah seorang dari kami, siapapun itu. Mendengar panggilan itu saya kemudian masuk, namun begitu beliau tahu saya yang masuk, maka dia memanggil murid lain yang bernama Ahmad. Setelah itu keesokan paginya, begitu juga ketika kita duduk sudah mau membaca, saya tidak diberi kesempatan lagi untuk itu. Disitulah saya mulai berpikir bahwa ini tidak ada alasan, kalau kemarin sore mungkin karena maghrib. Kemudian hari itu kita tinggalkan Bunta pergi dengan motor laut menuju Ampana. Di sana kami tiba di rumah Habib Abdurrahman bin Syekh dan kemudian besok pagi kami pergi ke rumah Habib Jafar Al-Hasni di Wayau. Habib Jafar ini paling sayang sama saya, karena mungkin kita sama dari Gorontalo. Selain itu di setiap kali rombongan Habib Idrus datang itu pasti saya ada. Padahal biasanya, para pelayan Habib itu sering terganti, dan ketika itu saya punya suara yang cukup bagus, sehingga Habib Jafar meminta kepada guru tua untuk meminta saya melantunkan kasidah. Namun setelah mendengar permohonan itu, guru tua kemudian mempersilahkan Habib Jafar sendiri yang menyuruhnya. Kemudian Habib Jafar menyuruh saya untuk melantunkan kasidah, maka saya berpikir bahwa inilah kesempatan saya untuk mengobati perasaannya, karena saya tahu ada sesuatu yang tidak beres telah terjadi. Maka saya melantunkan kasidah yang syair-syairnya sangat disenangi oleh guru tua. Di saat pertengahan ketika saya melantunkan syair-syair itu, nampak guru tua mulai menggoyangkan badannya dan betapa senangnya saya melihat suasana itu. Setelah usai kasidah saya mendapat pujian dari Habib Jafar, dan setelah itu guru tua berkata kepada Habib Jafar bahwa, ini anak Abu Nawas, karena dia tahu ana lagi marah sama dia, tapi dia membawakan ana obat, saya maafkan kau, kata guru tua. Mendengar kata guru tua, Habib Jafar kemudian balik memarahi saya dan menanyakan perihal apakah yang telah saya lakukan, sehingga membuat guru tua marah. Saya pun menjawab bahwa saya tidak tahu perihal apa kesalahan yang telah saya lakukan. Begitu mendengar perkataan saya itu, Habib Idrus langsung berkata, kau mau tahu apa kesalahanmu? Kau telah berbicara di dalam hatimu bahwa kau mengeluh telah mengikuti saya yang kau anggap tidak ada manfaatnya. Kau berpikir lebih baik bersekolah daripada mengikuti saya karena berpikir akan lebih banyak mendapat ilmu. Semua apa yang terpikir oleh saya ketika berada di Sungai Bunta ketika itu semua diketahui Habib. Kemudian Habib Idrus menyatakan, manfaat yang kau dapatkan selama ikut dengan saya tidak akan kau lihat semasa saya hidup. Namun sesudah saya tiada baru kau tahu manfaat apa yang kau dapat atau berkah dari pelayananmu kepadaku. Saya ini adalah guru yang membuka akal pikiran dan rohani. Mestinya kau tidak memandang saya layaknya orang biasa, namun ketika kau melihat saya dari pandangan seperti itu maka kau tidak akan mendapat apa-apa, pesan guru tua. Dari peristiwa itu penekanan Habib Idrus kepada saya, jika menginginkan manfaat selama menjadi pengikutnya, maka saya tidak akan dapat melihat manfaat itu sepanjang hidup sang guru. Namun kelak setelah guru tua telah tiada maka saya akan mendapatkan manfaat itu. Saya beritahu kau jika kau butuh sama saya, panggillah saya, itu berlaku kapan saja baik semasa saya hidup maupun saya telah tiada kelak. 3. Guru tua menempati janjinya. Suatu ketika setelah guru tua wafat, ketika saya telah berada di kota Manado hidup bersama istri dan seorang anak lelaki, saya mengalami kondisi keuangan yang agak sulit. Dalam keadaan itu, saya yang ketika itu tidak menginginkan menjadi seorang PNS dan berpikir hanya akan menjadi seorang guru Al-Khairat saja, dan melaksanakannya sebagai guru mengaji di 2 daerah yang ada di sana. Kehidupan guru-guru ketika itu hanya berharap dari upah mingguan,
menjalani kehidupan yang susah itu saya akhirnya berpikir, dan muncullah keinginan untuk menjadi PNS. Namun keinginan saya itu terhalang, karena tidak adanya kesempatan untuk pengangkatan pegawai baru di Departemen Agama. Ketika itu yang ada hanyalah pengangkatan pegawai sebagai pengganti yang pensiun. Keadaan saya semakin susah. Akhirnya saya mengingat pesan guru tua, bahwa akan membantu saya baik semasa hidupnya maupun telah wafat. Itulah kemudian saya mencoba memohon bantuan kepadanya. Dengan mulai mengirimkan doa-doa serta tahlil dan bakar dupa, yang dilanjutkan dengan berzikir pada malam Jumat. Ketika itu beberapa saat kemudian saya merasakan datangnya angin yang sangat dingin dan rasanya badan saya jadi membengkak dibarengi dengan perasaan takut. Namun saya turut berzikir di atas ranjang, dan kemudian badan saya kayak diangkat dan dibuang ke bawah ranjang. Akhirnya saya lari ketakutan melaporkan hal itu kepada ibu saya pada malam itu. Usai peristiwa itu saya merasakan perasaan senang sekali, selama 3 hari padahal biasa dalam kehidupan sehari-hari. Perasaan seperti itu tidak ada. Yang dilema itu hanya ada beberapa menit saja. Perasaan senang itu sangat saya rasakan bahkan biar ditampar sekalipun saya tidak akan mau membalasnya. Saya sempat berpikir ini pertanda apa. Akhirnya suatu hari, datanglah ke rumah Ustadz Abdul Qadir Elok yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Manado yang baru diangkat. Beliau bercerita dengan ayah saya dan kemudian bermaksud akan memanggil saya sebagai asisten untuk membantunya bekerja, karena ketika itu semua pekerjaan dilakukannya seorang diri. Akhirnya setelah saya berpikir bahwa tawaran untuk membantunya dilakukan pada pagi hingga siang, maka saya menyetujui keinginannya dan mulai membantunya bekerja, tanpa ada pembicaraan honor dan sebagainya. Di hari pertama saya masuk, saya disodorkan buku himpunan salinan dalil tentang berbagai persoalan perkawinan. Sebagai tupoksi lembaga itu, akhirnya kemudian saya berpikir bahwa akan mendapatkan ilmu. Saya kemudian memilih untuk fokus pada bekerja di instansi itu, walaupun tidak jelas upah yang akan saya dapatkan seperti apa nantinya. Saya ikhlas membantunya karena dia sendirian. Sekitar 4 bulan berjalan, kepala pengadilan kemudian menyuruh saya untuk membuat berkas pengajuan penggantian salah seorang PNS yang telah pensiun, dengan maksud untuk menggantinya yang dikirim ke pusat. Tetapi setelah ditunggu konfirmasi dari pusat tak kunjung tiba, maka dicek ke Jakarta ternyata porsi itu telah diambil orang lain, dan saat itu tidak ada kebijakan pengangkatan, hanya pengganti saja. Kemudian Abdul Qadir Elok terus berusaha mencari cara agar saya dapat diangkat sebagai PNS, untuk bisa terus membantunya. Dia kemudian mengingat bahwa dia mempunyai seorang sahabat yang menjabat sebagai kepala di pendidikan provinsi. Akhirnya melalui itulah saya kemudian diusahakan masuk sebagai PNS di Dinas Pendidikan, namun diperbantukan di Pengadilan Agama. Akhirnya karena persahabatan mereka, Kadis Pendidikan itu pun segera mengabulkan keinginan itu. Menurut saya itu adalah keajaiban, karena hanya dalam sehari saja pengurusan semuanya selesai dengan bermodal arsip mendapatkan pangkat 2A, SK, lengkap dengan nota dinas yang terangkat sebagai guru yang diperbantukan di Departemen Agama. Semua kejadian itu saya yakin adalah bantuan dari guru tua, yang telah menepati janjinya.